Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan menarik tentang masalah SEO ya. Orang-orang selalu berkata seperti ini, Mas Didik, kenapa SEO itu susah banget untuk terindeks? Kenapa SEO itu susah banget kita mendapatkan lalu lintas traffic ya? Kenapa itu bisa terjadi ya? Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, berbicara tentang masalah SEO ini emang tidak ada akan habisnya ya untuk teman-teman yang emang konsentrasinya adalah masalah SEO. Walaupun sebenarnya tidak semua orang paham tentang SEO ya. Saya terus terang ya asal ngobrol dengan orang-orang gitu ketika dia ngobrol ngalur ngidul kemana-mana, ketika dia cek tentang masalah websitenya berada di posisi pertama, dia baru tahu kalau itu adalah teknik bagian dari teknik SEO. Jadi saya pun ketika ada yang bertanya, Mas Didik, kerjanya ngapain sih? Saya bilang saya kerjanya adalah SEO gitu kan. Apa sih SEO itu apa? Jadi sebenarnya banyak yang belum tahu gitu kan. Bersyukurlah teman-teman yang sudah mengerti masalah SEO gitu. Dan kalaupun teman-teman main SEO terus kemudian energinya tidak maksimal lagi ya, tidak sesemangat kayak dulu gitu. Dia bilang kayaknya SEO susah banget untuk terindeks. Kenapa SEO susah banget untuk mendapatkan lalu lintas traffic yang baik gitu kan? Nah, kenapa itu bisa terjadi teman-teman sekalian? Pertama, ya teman-teman suka banget ngakalin. Ya, saya tegaskan teman-teman sekalian untuk saat ini Google tiap hari itu makin pintar. Ya, maka kalau teman-teman udahlah sekarang tuh banyak loh Mas tools AI, tools untuk auto konten ya, kita duduk manis tahu-tahu konten sudah terjadwal selama 2 tahun udah selesai. Nah, itu penyebab teman-teman tidak terindeks. Itu penyebab lalu lintas traffic ngedrop. Suka ngakal-ngakali. Ya, namanya konten itulah bagaimana konten tersebut tuh bisa dinikmati orang. Bagaimana konten kita ini bisa di-share oleh orang lain. Karena sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Ya teman-teman cobalah, bagaimana kalau teman-teman punya Instagram, tiba-tiba Instagramnya terjadwal 2 tahun begitu. Apakah orang suka dengan konten tersebut? Tidak. Udahlah teman-teman, kalau emang nggak suka main SEO, konten ya sudah jangan. Atau delegasikan. Sebenarnya siapa sih yang membuat konten di website kita, Mas Didik? 3. Pertama adalah diri kita sendiri. Kalau nggak mampu ya bangun karyawan. Kalau nggak siap bangun karyawan, delegasikan. Selesai, sebenarnya itu. Ya, cuman kan orang-orang saat ini mengakali bagaimana robot yang bisa bekerja itu semua. Orang lain sudah menggunakan robot, kenapa kita tidak menggunakan robot? Kalau begitu, kenapa Deddy Corbuzier masih duduk manis, kemudian dia bikin konten secara rutin? Kenapa mereka melakukan hal itu? Kenapa detik.com tetap bikin konten, tulisan, ya dan lain sebagainya? Ya itu ya teman-teman sekalian, tetap bangun konten, nikmati dengan konten tersebut. Kenapa Mas Didik bikin konten di YouTube? Kenapa nggak robot aja? Kenapa AI aja langsung jadwalkan 2 tahun ke depan? Enggak. Karena saya menikmati konten yang saya bangun. Nah, maka habits produktif, habits bagaimana kita bisa membuat konten rutin, itu yang harus kita bangun dulu teman-teman sekalian. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat di Instagram saya bilang seperti ini. Ya, orang bisa habits produktif dan menghargai waktu, itu bukan dari motivasi. Tapi dari apa Mas Didik? Dari tamparan hidup. Dari tamparan hidup. Ya, dimana saya 2006 dulu ya saya kuliah sambil kerja, hujan-hujanan, panas-panasan, mengejar untuk bisa bagaimana bisa hidup, bisa makan, bisa minum, bisa dapat tempat tinggal yang layak, bisa dapat kendaraan yang layak. Ya, saya melakukan itu dengan air mata, waktu, tenaga, ya, dan semua saya korbankan itu, saya bisa mendapatkan itu teman-teman sekalian. Makanya saya menghargai waktu, makanya saya bisa habit saya bisa produktivitas, itu yang kita jalankan dan kita pentingkan dulu. Oke ya. Maka yang pertama, jangan pernah ngakali dulu teman-teman sekalian. Ini sudah nikmati konten yang teman-teman bangun. Yang kedua, nah konten yang sering terjadi itu sering banget kalau kita tanpa merasa bersalah. Konten ini pasti sering banget namanya duplikat konten. Kalau di YouTube tuh ada ya rambu-rambunya. Rambu-rambunya apa? Tidak boleh duplikat konten juga. Tidak boleh ngambil karya orang lain. Tidak boleh ngambil musik-musik copyright. Tidak boleh teman-teman comot konten-konten teman-teman upload di video teman-teman sekalian. Tidak bisa. YouTube sama SEO ya sama-sama Google, produk Google. Makanya website SEO lebih tua gitu kan. Google lebih tua. Google lebih tahu bagaimana kinerja website yang betul-betul dikelola dengan baik dan website yang tidak dikelola dengan baik. Dan Google juga tahu mana website yang hidup, buka, tutup, ya. Ada yang mengerjakan, ada yang menjalankan, ada yang mengetik, ada yang dibuka, ada yang ditutup. Mana website yang hidup tuh kelihatan teman-teman sekalian. Ya, maka yang kedua ini adalah masalah duplikat. Ya, walaupun Mas saya kan merasa tidak ada
ngerjain segala sesuatu copy paste punya orang lain. Emang hampir semua orang-orang yang duplikat dia tidak merasa dia melakukan duplikat. Makanya kita perlu tools untuk memeriksa itu, namanya Small SEO Tools Plagiarism. Atau teman-teman buka aja di Google namanya cek plagiarism konten artikel Google Web. Nah, keluar dari situ websitenya. Teman-teman boleh pakai di situ, cek. Oh, ternyata ada yang duplikat ya, tanpa merasa. Ya, harus mau nggak mau harus kita ganti. Oh, ini duplikat kita ganti, duplikat kita ganti, upload. Ini konten enak nggak dibaca ya? Ini konten search intentnya cocok nggak ya? Ini konten ketika orang mencari kata kunci tersebut, dia merasa selesai nggak dengan masalah tersebut ketika membaca konten yang kita bangun. Itu yang kita pikirkan teman-teman sekalian ketika kita membangun sebuah konten. Ya, ketika orang mencari konten kita, ini dia merasa terjawab nggak dengan konten kita nih? Bertele-tele nggak dengan konten saya ini ya? Gitu ya teman-teman sekalian. Oke, tidak boleh duplikat konten. Nah, yang ketiga adalah tadi saya bilang search intent harus tepat. Ya, tidak boleh bertele-tele. Search intent itu bagaimana Mas Didik? Search intent itu adalah ketika orang mencari A, mereka berharap keluarnya A, itu search intent. Makanya kenapa sekarang menggunakan kata kunci brand orang lain itu pasti kita kalah. Kenapa? Karena dia pengen ngetik Indomaret, keluarnya Alfamart. Nah, itu pasti orang nggak akan nyari Alfamart. Ya, saya misalnya ketik Indomaret, keluarnya Alfamart nih. Dulu bisa dioptimasi, sekarang nggak bisa. Alfamart, kita cari Indomaret, klik. Karena kan saya berharap keluarnya Indomaret. Saya ketik Indomaret, keluarnya Indomaret. Lama-lama Google tahu ini loh Indomaret yang benar. Akhirnya dia muncul di posisi teratas. Yang lain dirontokkan ke bawah. Maka ini namanya disebut dengan search intent juga. Mereka mencari A, keluarnya berharap A. Ya, maka kalau kita bisa menyelesaikan itu teman-teman sekalian, karena sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung, mereka nyari A, keluar A, dan terjawab dari konten tersebut, itu search intent. Makanya kenapa ada orang yang, kenapa tulisan saya ini kok CTR-nya turun terus, kenapa tulisan saya ini kok rankingnya turun terus, kenapa website saya lalu lintas trafficnya turun, karena search intentnya nggak jelas. Sehingga ya Google tahu ini konten nggak bermanfaat, ini konten tidak melahirkan search intent yang baik, ini konten tidak menjawab dari pertanyaan customer, kan begitu, pertanyaan calon-calon pembaca kita. Ya, nah itu teman-teman sekalian, pastikan search intentnya betul. Dan bagaimana biar supaya benar, ya teman-teman bikinlah konten yang baik. Semakin sering kita membangun konten yang baik, brand kita naik nggak? Naik brand kita. Brand kita semakin terkenal nggak? Terkenal. Brand kita direkomendasikan nggak? Semakin direkomendasikan di Google. Kalau brand kita direkomendasikan di Google, maka di ChatGPT kita juga ikutan direkomendasikan. Di Gemini kita juga ikut direkomendasikan. AI Overview kita juga ikut direkomendasikan. Makanya kenapa ketika ada orang bertanya kenapa ada ChatGPT, berarti kan sudah tidak perlu lagi Google Mas Didi. Justru ChatGPT ngambil rekomendasi dari Google. Justru Gemini ngambil rekomendasi dari Google. Ya, mereka ngambil dari rekomendasi siapa yang menang di pencarian Google dan direkomendasikan brandnya lebih dikenal. Konten yang dibangun tuh lebih terjawab lagi search intentnya. Itu yang direkomendasikan. AI makin lama makin pintar. Benar, AI makin lama makin pintar. Maka teman-teman bangun terus brandnya. Baik itu tidak hanya di Google, di YouTube, di Instagram, di TikTok, dimanapun teman-teman upload. Biar AI bekerja, oh dia ini emang benar nih. Ya, dia ini emang seorang pakar SEO, dia ini emang seorang konsultan SEO, dia emang seorang konsultan pajak, dia emang konsultan hukum nih. Ya, di mana-mana dibahas hukum. Brand kita naik tentang konsultan hukum. Maka ketika kita cari di ChatGPT, nama kita direkomendasikan, brand kita direkomendasikan. Orang nyari di Gemini, brand kita direkomendasikan. Search intent kita semakin tepat, website kita semakin direkomendasikan, traffic kita semakin bagus, indeks kita juga semakin bagus. ChatGPT merekomendasikan kita. Itu teman-teman jawabannya. Maka belajar lagi untuk search intent ini agar website teman-teman sekalian bisa berada di posisi pertama dan CTR semakin tinggi dan tetap direkomendasikan di semua media pencari. Begitu ya. Oke, 3 ini dulu yang akan kita bahas kenapa susah banget terindeks dan juga teman-teman sekalian trafficnya tidak naik-naik. Coba bahas 3 ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ya traffic, bukan hanya traffic. Bagi saya permintaan juga harusnya semakin besar. Bagi saya ketika permintaan semakin besar, maka closingannya juga semakin besar. Maka poin tertinggi dari SEO itu bukan sekedar traffic, tapi juga bagaimana kita bisa menjual produk itu laku. Bagaimana omset kita, profit kita juga besar. Bagaimana kita bisa melahirkan pundi-pundi keuangan kita. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Semua manfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.